Halo Sobat Keuangan, sebagai instansi pemerintahan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan melalui pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Jadi, apa itu IKPA? IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara atau lembaga, baik dari sisi kualitas perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil pelaksanaan anggarannya. IKPA diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 5 PB 2024. IKPA menjadi pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KL. Proses pengukuran IKPA dilakukan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berikut merupakan 3 pengukuran IKPA, yaitu kualitas perencanaan anggaran, implementasi pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA dilakukan melalui revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, pengelolaan UP dan TUP, penyelesaian tagihan, dan capaian output. Setelah dilakukan penilaian IKPA, hasil akan dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Laporan IKPA tingkat satuan kerja dibuat oleh KPPN dan disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran satuan kerja di wilayah KPPN masing-masing. Sedangkan untuk laporan IKPA tingkat KL dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian disampaikan kepada pejabat tingkat Sekretaris Jenderal Utama KL. Bobot nilai kinerja per indikator dihitung menggunakan formula jumlah dari nilai indikator dikalikan dengan bobot indikator, kemudian dibagi dengan konversi bobot dan dikurangi dengan nilai indikator dispensasi SPM. Berikut merupakan nilai per indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Berikut merupakan penjelasan mengenai agregasi perhitungan nilai dan data IKPA. Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran KL, unit eselon 1 atau satuan kerja, dan dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level satuan kerja. Deviasi halaman 3 DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Adapun ambang batas rata-rata deviasi bulanan yaitu sebesar 5% untuk memperoleh nilai maksimal yaitu 100. Adapun batas maksimal deviasi tiap bulannya sebesar 100%. Dan untuk pemutakhiran RPD pada halaman 3 DIPA yang disampaikan oleh satuan kerja paling lambat pada hari kerja ke-10 awal triwulan. Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Adapun untuk nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu pada masing-masing jenis belanja. Selanjutnya adalah indikator belanja kontraktual. Nilai kontrak yang diperhitungkan adalah 50 juta rupiah ke atas untuk seluruh JB.
dihitung berdasarkan rasio jumlah data, perjanjian atau kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan 2, dibagi dengan jumlah data perjanjian atau kontrak yang diterbitkan selama tahun anggaran berkenan, dan dihitung berdasarkan tanggal kontrak. Poin yang diberikan untuk setiap kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian atau kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan 2. Kemudian untuk indikator penyelesaian tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPMLS kontraktual terhadap seluruh SPMLS kontraktual yang diajukan ke KPPN. Adapun penyampaian SPMLS kontraktual tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja dari tanggal berita acara serah terima atau berita acara pembayaran pekerjaan sampai dengan tanggal SPMLS kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi. Indikator pengelolaan UP dan TUP memperhatikan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UK KKP sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, yaitu berupa nilai kinerja komponen kepatuhan dan nilai kinerja komponen presentase GUP. Yang kedua yaitu akurasi besaran UP KKP yang dapat dilihat dalam tabel di samping. Berikut merupakan komponen UP dan TUP tunai yaitu sebesar 90% yang dibagi menjadi 3 yaitu ketepatan waktu sebesar 50%, presentase GUP sebesar 25%, dan presentase setoran TUP sebesar 25%. Nilai yang menjadi dasar dari pencapaian target komponen UP KKP yaitu 10% adalah nilai besaran UP KKP satuan kerja per bulan yang telah ditetapkan oleh KPPN kemudian disetahunkan. Adapun untuk dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan 4 dengan formula sebagai berikut. Adapun capaian output yang memperhitungkan aspek ketepatan waktu pelaporan dan capaian output atau realisasi dibagi dengan target. Berikut merupakan strategi optimalisasi indikator pada revisi DIPA. Yang pertama yaitu melakukan review DIPA secara periodik minimal triwulanan untuk melihat kesesuaian alokasi program, kegiatan, output dalam DIPA dengan kebutuhan satuan kerja KL. Yang kedua yaitu melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi. Yang ketiga yaitu mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA atau tanda blokir. Adapun strategi optimalisasi pada indikator deviasi halaman 3 DIPA. Yang pertama yaitu memastikan bahwa halaman 3 DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output secara sasaran program atau kegiatan satuan kerja KL. Yang kedua yaitu memastikan seluruh unit kerja satuan KL melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam halaman 3 DIPA. Yang ketiga yaitu memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD halaman 3 DIPA setiap triwulan. Yang keempat yaitu memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada halaman 3 DIPA tidak melebihi 5%. Selanjutnya adalah strategi optimalisasi penyerapan anggaran. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. Yang kedua yaitu melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Untuk indikator belanja kontraktual, dapat dilakukan optimalisasi strategi dengan mengupayakan PBJ yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran
sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran. Yang kedua yaitu memastikan pengadaan barang atau jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan 200 juta rupiah diselesaikan pada triwulan 1 pada tahun anggaran 2024. Yang ketiga yaitu segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan awal tahun anggaran. Yang keempat yaitu memastikan bahwa seluruh pengadaan barang atau jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat semester 1 tahun 2024. Indikator penyelesaian tagihan dapat dilakukan optimalisasi dengan menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai termasuk pekerjaan termin. Yang kedua yaitu dapat memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara. Untuk indikator pengelolaan UPTUP dapat dilakukan optimalisasi dengan cara yang pertama yaitu menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan satuan kerja dan mengajukan UP tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan. Yang kedua yaitu menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP tunai paling sedikit 100% dalam 1 bulan. Yang ketiga yaitu dapat memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional satuan kerja. Berikutnya yaitu indikator dispensasi SPM dapat dilakukan optimalisasi dengan cara yang pertama yaitu memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran. Yang kedua yaitu menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran. Yang ketiga yaitu menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Indikator capaian output dapat dilakukan optimalisasi dengan strategi. Yang pertama yaitu menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis. Yang kedua yaitu secara periodik, menghitung tingkat kemajuan aktivitas atau progres atau PCRO dan capaian atau realisasi volume RO, serta memperhatikan gap proses capaian output dengan penyerapan anggaran. Yang ketiga yaitu melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler atau 5 hari kerja setelah bulan berakhir. Yang keempat yaitu memonitor status data pada aplikasi Omspan dan memastikan status data telah terkonfirmasi. Apabila terdapat kesalahan, dapat dilakukan penyesuaian perhitungan dan data IKPA berdasarkan permohonan yang diajukan oleh unit-unit tertentu dengan alasan tertentu, seperti keterlambatan posting revisi DIPA atau adanya perubahan alokasi anggaran. Pengajuan penyesuaian dilakukan oleh satuan kerja kepada Kepala KPPN dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk melakukan penelitian dan penyesuaian berdasarkan hasil review. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan juga melakukan penyesuaian pada aplikasi pengukuran dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Itulah sekilas penjelasan mengenai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Dengan pemahaman dan penerapan yang baik, kita dapat memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien.